Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: seperti seorang gembala mencari dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Gembala yang Baik, ditulis oleh Amy Boucherpie. Kisah inspiratif. Ketika Pendeta Warren mendengar bahwa seorang pria di gerejanya telah meninggalkan istri dan keluarganya, ia memohon kepada Allah agar menolongnya bertemu dengan pria tersebut dengan cara yang seolah-olah kebetulan supaya ia dapat berbicara dengannya. Lalu Allah mengabulkan doanya.
Saat Warren memasuki sebuah restoran, ia melihat pria itu di meja di dekatnya. "Permisi, masih ada tempat untuk satu orang yang lapar?" tanyanya. Tak lama kemudian mereka pun berbagi cerita dan berdoa bersama. Sebagai pendeta, Warren berperan sebagai gembala bagi jemaat gerejanya. Meski melalui Nabi Yehezkiel Allah telah berkata bahwa Dia akan memelihara kawanan dombanya. Allah berjanji akan mencari dombanya yang tersesat, lalu menyelamatkan dan mengumpulkan mereka semua. Dia berkata, "Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan." Kasih Allah bagi umatnya tampak nyata lewat gambaran-gambaran itu. Meskipun menubuatkan tindakan Allah di masa depan, perkataan Yehezkiel tersebut juga mencerminkan kerinduan hati yang selalu dimiliki Allah, Gembala Agung yang kelak menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Apapun situasi kita, Allah menjangkau, mencari, dan menyelamatkan setiap dari kita. Lalu Dia membaringkan kita di padang rumput yang subur. Dia rindu kita mengikuti gembala kita yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana cara Yesus, Sang Gembala yang baik, memelihara Anda? Bagaimana Anda dapat menyerahkan kepadanya segala luka dan kelemahan diri Anda yang perlu dipulihkan? Hal ini patut kamu ketahui. Bersama Yeremia dan Daniel, Yehezkiel adalah salah satu dari 3 nabi dalam penawanan. Diasingkan dari Yehuda ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi, Yehezkiel menerima panggilan kenabiannya di Babel. Yehezkiel 1 ayat 2-3. Dalam Yehezkiel 33, Allah berseru kepada umatnya, "Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Kemudian, di pasal 34, Dia mengecam gembala-gembala Israel. Para gembala yang lalai itu adalah para raja, nabi, dan imam yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani bangsanya. Allah menuduh mereka mementingkan diri mereka sendiri di atas kawanan domba Allah. Uraian tentang binatang buas di ayat 8 mengacu pada bala tentara musuh yang telah menaklukkan dan menjarah bangsa itu. Akhirnya, dalam ayat 11-16, gembala yang baik itu dinantikan kedatangannya. Yesus berkata tentang dirinya sendiri, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.